Kondisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa Bang? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Kita kan tahu lah, kita nggak usah jadi bukan ya? pura-pura dalam perahu. Berarti keputusan. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. Iya. Iya kan, semua. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. Paidam. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu fakta politik. Di sini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kubu Prabowo semakin panik. Apa pasalnya? Ya apalagi kalau takut kalah. Pastinya meskipun Prabowo sudah menggandeng Gibran anak Jokowi, tapi kekhawatiran terbesar adalah gagal maning. Bayangkan bro, sudah 3 kali ikutan menjadi penguasa besar, ternyata gagal. Dan kalau tahun 2024 nanti gagal lagi, ya bukankah ini sudah sangat menyakitkan, amat-amat sangat menyakitkan. Dan Prabowo bisa dibilang punya segalanya, masalah logistik sangat melimpah, gaya hidup pun pastinya punya standar yang tinggi. Sehingga kalau sehari aja tidur di rumah rakyat seperti yang pernah dilakukan Ganjar, maka Prabowo nggak akan sanggup, bisa koma psikologis ya kan? Dengan hampir punya segalanya, ternyata ada satu hal yang belum bisa dimilikinya, dan itulah yang menjadi ambisinya selama ini. Ambisi itu adalah menjadi presiden atau berkuasa seperti mertuanya dulu. Di zaman Orde Baru, nggak kebayangkan kalau sekarang konstitusi ini bisa diubah oleh Mahkamah Keluarga. Apakah tidak berbahaya nanti jika misalnya Prabowo jadi presiden? Coba, Prabowo bisa mengerahkan banyak hal untuk dirinya jadi presiden seumur hidup, bukan? Meskipun ada yang mengatakan bahwa Gibran yang akan menjadi presiden karena di tengah jalan Prabowo akan off. Ini cuma prediksi yang agak miring-miring. Yang jelas langkah yang sudah dilakukan Mahkamah Keluarga adalah langkah yang sangat berbahaya. Langkah yang bisa merusak negara sehingga rezim Orde Baru bakalan muncul lagi bernama Neo Orde Baru. Ngeri ya, jangan sampai deh kita nggak mau lagi tumbuh suburnya KKN ketika kita nggak mau lagi amburadul. Pembangunan kita nggak mau cuma segelintir orang saja. Orang yang kaya raya sekarang aja efek rezim Orde Baru yang sangat fatal itu sudah membuat banyak masalah ketidakadilan. Nilai-nilai Pancasila seperti diabaikan. Sehingga tidak heran kalau terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi dan membuat negara ini sulit untuk melesat maju cepat. Beberapa hari yang lalu, struktur tim kampanye Prabowo dan Gibran diumumkan kepada publik dan terlihat sangat gemuk sekali. Sepertinya Prabowo masih menggunakan gaya lama dengan gemuknya. Tim kampanyenya ini seolah-olah ingin menakut-nakuti lawannya. Kan apalagi mungkin ingin menakut-nakuti rakyat? Kalau nggak salah si Budi Ari pernah bilang bahwa bakal masuk penjara semua kalau 2024 kalah. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan kekhawatiran dia kalau tidak mendukung Prabowo, dan ternyata Prabowo kok menang, maka dia juga yang termasuk akan masuk penjara kan? Nah, itu hanya kekhawatiran yang berlebihan, dan jelas bukan pejuang tangguh, dan bisa dibilang tidak mau ambil resiko. Maka karena itulah ia pun mendukung Prabowo agar dapat posisi yang aman. Si Budi ini sudah yakin Prabowo bakal menang, padahal itu semua belum tentu. Saat ini kekuatan rakyat yang sebenarnya masih adem-adem saja. Kalau kasus-kasus tertentu dibuka umum, maka kubu Prabowo bisa kalang kabut dan akan gaduh di dalam, yakin deh. Di kubu mereka ada kepentingan juga, sangat kental sekali.
Ya, sepertinya sesama mereka saling pegang kartu truf tuh, karena kubu Prabowo makin panik. Sumber daya yang melimpah terus dikerahkan demi bisa memenangkan pertarungannya. Kubu Prabowo semakin panik. Apa pasalnya? Ya, apalagi kalau takut kalah. Pastinya meskipun Prabowo sudah menggandeng Gibran anak Jokowi, tapi kekhawatiran terbesar adalah gagal maning. Bayangkan bro, sudah 3 kali ikutan menjadi penguasa besar, ternyata gagal. Dan kalau tahun 2024 nanti gagal lagi, ya bukankah ini sudah sangat menyakitkan, amat-amat sangat menyakitkan. Dan Prabowo bisa dibilang punya segalanya, masalah logistik sangat melimpah, gaya hidup pun pastinya punya standar yang tinggi. Sehingga kalau sehari aja tidur di rumah rakyat seperti yang pernah dilakukan Ganjar, maka Prabowo nggak akan sanggup, bisa koma psikologis ya kan? Dengan hampir punya segalanya, ternyata ada satu hal yang belum bisa dimilikinya, dan itulah yang menjadi ambisinya selama ini. Ambisi itu adalah menjadi presiden atau berkuasa seperti mertuanya dulu. Di zaman Orde Baru, nggak kebayangkan kalau sekarang konstitusi ini bisa diubah oleh Mahkamah Keluarga. Apakah tidak berbahaya nanti jika misalnya Prabowo jadi presiden? Coba, Prabowo bisa mengerahkan banyak hal untuk dirinya jadi presiden seumur hidup, bukan? Meskipun ada yang mengatakan bahwa Gibran yang akan menjadi presiden karena di tengah jalan Prabowo akan off. Ini cuma prediksi yang agak miring-miring. Yang jelas langkah yang sudah dilakukan Mahkamah Keluarga adalah langkah yang sangat berbahaya. Langkah yang bisa merusak negara sehingga rezim Orde Baru bakalan muncul lagi bernama Neo Orde Baru. Ngeri ya, jangan sampai deh kita nggak mau lagi tumbuh suburnya KKN ketika kita nggak mau lagi amburadul. Pembangunan kita nggak mau cuma segelintir orang saja. Orang yang kaya raya sekarang aja efek rezim Orde Baru yang sangat fatal itu sudah membuat banyak masalah ketidakadilan. Nilai-nilai Pancasila seperti diabaikan. Sehingga tidak heran kalau terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi dan membuat negara ini sulit untuk melesat maju cepat. Beberapa hari yang lalu, struktur tim kampanye Prabowo dan Gibran diumumkan kepada publik dan terlihat sangat gemuk sekali. Sepertinya Prabowo masih menggunakan gaya lama dengan gemuknya. Tim kampanyenya ini seolah-olah ingin menakut-nakuti lawannya. Kan apalagi mungkin ingin menakut-nakuti rakyat? Kalau nggak salah si Budi Ari pernah bilang bahwa bakal masuk penjara semua kalau 2024 kalah. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan kekhawatiran dia kalau tidak mendukung Prabowo, dan ternyata Prabowo kok menang, maka dia juga yang termasuk akan masuk penjara kan? Nah, itu hanya kekhawatiran yang berlebihan, dan jelas Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.